Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayat dan umur yang kita hormati, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana dirundung hujan yang alhamdulillah pada yang kedua kalinya, yang minggu kemarin hujannya cukup lebat, alhamdulillah. Untuk saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu kita sejenak untuk kita sama-sama belajar memperdalam ilmu agama kita sebagai bekal kita dalam menjalankan ajaran agama kita dan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Agar dari berkahnya dan selalu bernilai ibadah yang kita lakukan, mari kita awali pengajian atau taklim kita dengan sama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengajian kita ditutup oleh doa. Selanjutnya pada permohonan diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dapat melanjutkan pengajian malam Sabtu kita. Walaupun minggu kemarin suasana hujan, kita tidak bisa bersama-sama untuk melaksanakan pengajian rutin kita. Namun alhamdulillah malam ini Allah berikan kita kesempatan untuk kita bisa sama-sama bersilaturahim, sama-sama i'tikaf, sama-sama menghadiri pengajian di Masjid Baitur Rahman kita ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini mengawali taklim kita, saya ingin menyampaikan motivasi keutamaan sholat sunat sebelum kita memasuki tentang keutamaan kita bersabar menghadapi ujian. Dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, sebagai pendahuluan keutamaan kita gemar melaksanakan sholat sunat. Namun ternyata kadangkala kita diburu oleh waktu. Syukur sholat fardu kita bisa laksanakan secara berjamaah. Lalu setelah itu sunat atau sholat sunat kadangkala kita tidak sempat melaksanakannya. Faktor penyebab tidak sempat melaksanakannya bukan karena waktu, tetapi merasa sibuk dengan waktu, merasa kurang dengan waktu, masa ditunggu oleh pekerjaan. Akhirnya sholat-sholat sunat yang begitu besar keutamaannya justru kita tinggalkan, kalah dengan kita mengejar
waktu untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Karena itu malam ini saya ingin mengajak kita untuk di antara sholat-sholat sunat yang kita renungkan dan kita berusaha untuk mengerjakannya. Saya ambil dari kitab Lubabul Hadis, pilihan hadis-hadis yang masyhur pada bab yang ke-15. Karena kitab ini kita ngaji setiap malam Rabu, tapi karena ini saya kepingin untuk mengingatkan dan memotivasi kita untuk sholat dan gemar sholat sunat. Apa kata Rasulullah? Man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyara rak'atan. Barang siapa, kata Nabi, salat pada siang hari, salat pada malam hari, isnatai asyarata rak'atan, 12 rakaat. Salat sunat apa? Tatawwu'an, yang disebut dengan salat sunat. Mun tekawa 12 rakaat kenjelu, mun tekawa 12 rakaat kekalam. Salat sunat. Apa kelebihannya? Nah, kita kan ibarat terjadi tukang. Meleku gawe ang sida, lagu pira ongkosna. Lalu kita suruh gawe nuren dia keruan ongkosna masih tenggeramang. Nah, makin jelas Rasulullah mengatakan salat sunat 12 rakaat siang hari, 12 rakaat malam hari. Rasulullah menjanjikan banallahu lahu baitam fil jannati. Allah membangunkan sebuah rumah bagi orang yang sholat sunat 2 rakaat siang hari dan 12 rakaat pada malam hari. Allah bangunkan apa? Baitam fil jannati, sebuah rumah megah di dalam surga. Sebuah rumah megah di dalam surga. Melihat gambaran janji yang akan diberikan, melihat bayangan gambaran rumah yang akan ditempati, dan mengingat yang berjanji untuk membuatkan itu bukan teman kita, bukan orang tua kita, tetapi Allah lewat Rasulnya mengatakan akan dibangunkan sebuah rumah indah. Orang yang rajin salat sunat siang hari, salat sunat malam hari, dibuatkan sebuah rumah megah di dalam surga. Surganya sudah indah, lagi dibuatkan rumah yang indah. Dan ini motivasinya. Lamun tuah terjanji balasanna mara entaniki, maka berarti itenu teicanin tebeng kesempatan untuk memperbanyak sholat sunat, meraih yang terbaik. Nah, meraih yang terbaik setelah kita melaksanakan sholat sunat kapan? Terjebaklah kita kadang-kadang isi angan-angan. Mun deket temau ja dakaan sekedik ni ngumbi-umbi. Lamun jemaah dah upah aku kan sebulan ja. Aduh, dakaan luwe. Repot tidak teh. Ini penyakit tadi. Penyakit. Lagu lamun kita berpikir masa depan yang akan kita tempati, yang kita dapatkan, yang kita rasakan begitu indah, begitu hebat. Dik narak gin bakal nulung ite, pasti kita semangat, pasti kita genem, pasti kita senang, pasti kita melet. Karena bukan janji presiden, bukan janji menteri, bukan janji kepala desa, tetapi ini janji Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitam mislahu fil jannah. Orang yang gemar dan rajin sholat sunat dibuatkan sebuah rumah megah di dalam surga. Nah, ini kini jerak sebayang Jumat di man zikin di man ngombe, wah sepi setengah.
Coba biasakan diri solat sunat. Gemaran diri untuk bersujud, tidak hanya luluna doang. Wajib orang tegawe, belum tentu nak terima wajib dah. Lamun te solat sunat berarti arak cadangan te. Mun si wajib ndek nak terima, masih arak si sunat dampingin si wajib nu pun sempurna. Lagu makin ke wajib orang tegawe, berdoa ndek, zikir ndek, wirid ndek per bereri. Apa jadi pendampingnya buat ndek terima si solat si wajib niki? Ndek nara. Lamun ndek nara berembih, ya kado. Mun te kado piran, mun te kado neke masih tarat atau tengah yang tolong. Lagu lamun te kado jamak entah mati, saya genolong itu. Oh, meli ku perbaiki sembahyangku, meli ku perbaiki sembahyang, meli bagus-bagus sembahyangku. Saya arak cerita na tulak kojok dunia untuk mati. Nah niki motivasi terajin solat sunat. Anti ndak teiap serepot-repotnya paling di sunnah qabliyah atau ba'diyah. Mana-mana 2 rakaat biasa deh solat sunat sebelum solat fardu. Si kedua, keutamaan dengan salat sunat niki, man shalla qabla al-fajri, saya sembahyang sendik teman salat fajar. Apa salat fajar? Salat subuh. Man shalla qabla al-fajri rak'ataini, 2 rakaat. Ada 2 rakaat. Datang telengan balik sembahyang berjamaah jauh masjid untuk salat fardu subuh, sembahyang 2 rakaat. Wa qabla zuhri arba'an. Malik lamun temau ara waktu ta qabla zuhur arba'an. Dikman sembahyang wajib zuhur, tersembahyang dulu sunat 4 rakaat. Arba'an. Wa ba'daha arba'an. Kemudian sowahan ta salat sunat, sowahan ta salat zuhur si wajib di 6 man sembahyang zuhur 4 rakaat, sowahan ta selesai sembahyang zuhur 4 rakaat ampuh. Wa arba'an qabla al-asri. Di 4 rakaat sendi 6 man sembahyang asar. Yang ulang. 2 rakaat sendi man sembahyang subuh, 4 rakaat sindik teman sembahyang zuhur, 4 rakaat sohan selesai salat zuhur, 4 rakaat sindik teman sembahyang asar. Apa janji Rasulullah? Tipak lek dengan si ngamalang salat sunat maranta niki dakhalal jannah. Mun mati kena jadi penghuni syurga. Mun mati kena tama syurga. Lamun tembayangan tentang apa lek dalam surga genta mau, dia terjanji itu si Rasulullah, terjanji si Allah lewat Rasulullah. Mungkin dikna berat hidapna tersembahyang mana-mana 2 rakaat sendiman zuhur, mana-mana 2 rakaat suhan zuhur, 2 rakaat sendiman asar. Mun tendik ke lalu jam 4 rakaat, kerja 2 rakaat si di teman salat fajar. Dakhal jannah. Apa kata mau oleh surga? Surga diri terawasin. Apa kata Rasulullah? Mala ainun ra'at. Apa sak dik tawah kita di dunia ni ia terpergi tang kita era. Coba bayangkan makin. Apa kita di dunia ni makin. Wah cukup lente. Kita film bagus wah. Kita dangdut wah, kita pop sudah, lihat itu perisian sudah, lihat itu ini sudah kita lihat. Apa sawah terlihat, sawah tergita lek dunia niki, yes, sak tegin terpergi taang di dalam surga. Ilustrasi bayangan terberembi. Lamun makin sak tergita niki wah kagum bengak itu kita bagusnya. Nah, lamun lek surga 10 kali 100 kali lipat bagus dengan si tegita lek dunia niki. Mala ainun ra'at. Sindik wah tegita lek
si paling bagus te kita di sini tuh kita di dunia ini, ia jadi hiburan te di dalam surga. Wala uzunun sami'at, apa hiburan musik dia tuh dengar, ia jadi hiburan musik te di dalam surga. Makin apa teparan bagus, dia nera bagus. Dangdut dia bagus. Pop dia bagus. Jazz dia bagus. Kecimol makin masih-masian. Dia nara bagus. Apa tidak nara bagus? Nikmat tegin dengar lagu-lagu si makin nu terbandingkan lagu si kita dengar jamak muntamati nu di nara arti si makin iki. Wala uzunun sami'at. Apa sak dik tawah dengar ni dunia, waktu ente hidup di dunia, puk temati tama surga gara-gara ente memperbanyak solat sunat, ia terpendengaran itu. Tersetelang itu si malaikat. Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa dibayangkan, dikna terlintas li aten te itu sejadi manusia ngumbi entan indahnya siaran surga. Ngumbi si bagusnya siaran surga. Bayangan arak sekedik tapi yang itu apa sini tuah kita, ia kita kita. Apa sini tuah dengar, ia kita dengar. Lalu terbayang oleh atet lemun nganu ngumbi, di nebau si terbayang ia. Nah karena di nebau si terbayangan ia genta tersuguhang jemaah muntawah mati jadi penghuni surga asal terrajin salat sunnah. Rajin salat sunnah. Paling di salat sunat 2 rakaat sendiman zuhur mendik tebu 4. Paling di sembahyang sunat 2 rakaat suhan zuhur mendik tebu 4. Paling di sembahyang 2 rakaat sendik teman salat asar. Paling di atau salat sunat 2 rakaat sendik teman salat fajar, sendik teman salat subuh paling di. Salat tahiyatul masjid dulu, apa sembahyang 2 rakaat salat sunat fajar atau qabliyah subuh. Dakhalal jannah kata Rasulullah. Genta tak masuk surga ia jadi upah terrajin salat sunnah. Ini tinggi termasuk tiang. Kadang-kadang celong-celong doang di salat sunat. Jadi makin sila dengan motivasi niki mari kita gemar salat sunat, tegemar nabung. Marak jalan marak bahasan sasak biasa niki tenabung biasanya 10.000 sejelo, lagu ni kan ngumbi tenabung mau 15. Mun terajin nabung 5.000 sejelo, lagu pikir talamu 5.000 kali 10 jelo saya kat muta. Saya kat kali telu muta karubalah. Nah berembini kalau mun 10 berarti sebulan muta 300. Nah ambil senangan itu mau karubalah kan 300, pasti kan tersenang mau 300. Nah putih ini mau 300, ya terajin rumbu ya. Dendik ne pokok nor arak 5.000, mun 5.000 dah tertelon arak karubalah muta sebulan. Lagu lamun terajin ni 5.000 pokoknya kerombok ya 5.000 jadi 10. 10 kali 10 100 kali telu jadi 300 muta sebulan. Nah rajin dan niki genem ten. Ini kanak-kanak si bajang-bajang nih, genem-genem salat sunat dekat masih bajang. Apalagi kita sitoa. Sitoa. Hanya rajin salat sunat. Mun terajin salat sunat, di terasa genta mau deke lagu janji Rasulullah era pasti genta mau balasan dengan rajin te melaksanakan salat sunat niki. Nah niki pengantar dengan pengajian te malam niki yang terkait dengan keutamaan kita bersabar. Makin silak tengaji sekedik niki jauh kitab niki dah buka niki ke. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman ke-23 masih menyatakan tentang keutamaan orang sabar. Sabda Rasulullah, barang siapa memberi minum akan kamu atau memberi makan akan kamu atau memberi pakaian akan kamu, maka orang itu di dalam syafaat kamu kemudian minta uzrullah ta'ala kepada apa ini?
perempuan yang mati anaknya padahal ia sabar atas hukmullah. Apa maknanya niki? Kalimat niki ketika dengan ngendang tulung li ita. Ngendang tulungnya karena sesuatu kesulitan. Nah, ita kesulitan ngendang tulung li ia, kemudian si tertulung ni masih dalam kesulitan. Kesulitan ada keluarga, kesulitan anaknya meninggal, kesulitan keluarganya, kesulitan ada musibah itu dan sebagainya. Nah, orang yang menolong di saat kesulitan itu, maka Allah akan memberikan balasan yang begitu besar kepada orang yang suka dan gemar menolong. Maka orang itu di dalam syafaat kamu kemudian ita wah nolong dengan ita pun jemak suhan tertolong dengan nu ita gin mau bantuan. Ita genem nolong dengan maka ita pun jemak ente genem tertolong isi dengan. Manakala ita nu mampu sabar menghadapi ujian itu. Minta uzrullah ta'ala. Ini kembali kepada izin redha Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada perempuan yang mati anaknya. Nah, ini ada cerita. Lamun dengan nina inak si redha meninggal anaknya masih kodik. Yang ulangin. Inak si redha anaknya masih kodik meninggal, umurnya baru 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun 2 tahun meninggal anaknya. Nah, apa kelebihan kena mau? Kelebihan mau tipak le dengan nina inak si bilin mati si anaknya masih kodik, masih bayi nu, pok na sabar menghadapi musibah nu, apa maunya? Le saat anaknya mati nu jadi wildanun mukhalladun, menjadi penghibur di surga, di naman milita masurga. Aku di kuman milita masurga, lamun di kuman bedait kenca inangku kenca amang. Badan malaikat, aku tidak akan masuk surga. Aku tidak mau masuk surga. Kenapa tidak mau masuk surga? Sebelum aku bertemu dengan bapakku dan ibuku untuk bersama-sama aku masuk surga. Diki entan anak tesi mati lamun umurnya masih kode setahun 2 tahun 3 tahun di mana akil balik asal sekik syaratnya asal te hadapi musibah besar kematian nu isi sabar nanti kita coba perhatikan ni kede Riyadhus Shalihin ada penjelasan tentang keutamaan kanak si meninggal asal itu sejari dengan tuaknya nu tersabar menghadapi musibah nu. Pada dia sabar atas hukum Allah, ketentuan Allah. Maka firman Allah baginya, hai hambaku yang perempuan, jikalau tiada aku hukumkan ajal anak kamu, niscaya tiada aku sakiti hati kamu. Ini penjelasan Allah Ta'ala sita urayang isi ulama ampoknya jangka mati kanak ni masih kodik ni memang wah ia tertulis di lauhil mahfuz ndik na apa kena untuk menyakiti hati dengan tuaknya anaknya masih kodik mati tetapi karena memang sudah catatan di lauhil mahfuz dia anak itu meninggal di saat dia masih bayi masih kecil. Maka tiada aku sampaikan akan hati. Tiada aku sampaikan akan hati. Maka bersuka-suka engkau pada hari ini dengan kesukaan apa nih? Kesukaan bagimu dan aku himpunkan kamu di dalam negeriku surga. Nah, ini penjelasan ngodop dengan nina inak si mati anak nenu. Lamun wah ketentuan ilahil mahfuz lalu kita sabar maka orang ini sudah akan mendapatkan
syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesabar. Ini contoh kecil tersabar menghadapi musibah ketika anak kodik masih anak si kodik mati. Bermila musibah si lain. Nah, ketika musibah yang lain menimpa kita, maka pahala yang diberikan dalam kata kecilnya sabar menghadapi semua persoalan, sabar menghadapi segala ujian, maka disitulah kita akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak terbatas. Himpunkan kamu di dalam negeriku syurga. Aku ini maksudnya dimasukkan dalam syurga. Dan tiada mati di dalamnya dan tiada berpindah padanya. Namun tetap surga. Mun tetap surga mau balik baru kan baju sembahyang sunat. Tama surga karena anak mati kita sabar. Tama surga. Muntah tama surga ditekan sugu lampu. Lain hal muntah tama neraka. Muntah tama neraka ngumpi beli salatnya tercemplung ang neraka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun habis dosa ante kena sedut si neraka, angkat lengalik neraka tetama ia surga. Lagu lamun tuh masuk surga, mun tetama surga, dia tetama neraka langsung tetama surga misalnya, maka dia tegin bakal subul dengan surga nu ampun. Khalidina fiha, kekal telik dalam surga. Dah mulai neraka dia kekal asal beriman. Tiada mereka itu di dalamnya susah dan gundah padanya. Lamun itu sebagus-bagus balen tak mendatang susah tak susah wah. Dakak na tertinduk na lantai 10. Dakak tu tertinduk na semeter kasurna. Mun datang penyusah pasti kita susah. Lagu jemaah lamun datang surga di neraka kita susah. Di neraka kita cemasang. Gente senang dan senang di surga niki. Maka si baru pagita sini tuah gita sini tuah apa dia tuah dengar iya si tersuguh hang bilang jelu. Lamun ka bangak itu ara SMS, ara WA, ara YouTube dan lain sebagainya. Macam-macam tegita. Tetapi di surga itu nanti lamun si mangkin niki ninaratina dia buta surga. Nikmat kesenangan keindahan si arah di dunia niki dikna bau tama surga karena nikmat si surga niki jauh lebih indah lebih bagus dengan apa syarat di dunia niki. Di dunia kan sekedar tegita-gita niki selesai. Tetapi kalau kita masuk surga maka nikmatnya itu suara yang kita diberikan mendengarnya itu selalu berpindah-pindah dan berubah-ubah menjadi yang terbaik. Nah, niki tentang surga. Pertanyaannya, Upik. Tapi yang tama surga. Apa? Wah, kita surga emperan. Aran dakhalal jannah si aran tama surga maran tama masjid. Mun masih le emper nanti man tama masjid. Lamun masih le luah-luah ngingok-ingok jakna di man tama masjid. Karena le dalam tu tersiapang makanan yang begitu indah, begitu enak, begitu lezat. Puli luah tahun ni dengan basuh le dalam ia tetap berkelapahan. Lagu apa lena mau kat dengar arau daka-daka telik luah mun telik surga jak halur biar mun telik luah mun telik luah. Nah situ penting makin kita dakhalal jannah tegawe ni ngumbintan te anti terjadi penghuni surga anti tabur tamasur surga ara usahan tejulu ara upayan tejulu ara gawe tejulu ampun temilih mau milih mau lagu dik tebergawian
Kan sama artinya seperti kita membohongi diri sendiri. Oh, aku milih kau ngeni, lagu ndik temilih ngeni. Ndik tini mau. Temilih tama surga, pacu beribadah, pacu melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya. Nah, titipaan baru ini. Tiada mati di dalamnya dan tiada berpindah padanya. No. Pokoknya lek surga itu kita senang doang. No. Lo ai pir milik senina, ai 100 mau ni 100. Pokoknya senang doang wan. Entlong dah bilang jelu sikit-sikit kan. Pindah. Kemudian minta uzrullah. Sebenarnya apa ti uzrullah niki? Lamun uzur mungkin kita uzur. Amun uzur artinya apa? Lemas ni tekawa. Tapi apa artinya di sini minta uzrullah? Minta uzrullah, minta pertolongan atas ketidakmampuan te. Minta pertolongan Allah atas kelemahan kekurangan te. Jadi apapun kita sejadi manusia, kehebatan te, kekuatan te, keluian apa sih kita berduinu, tetap dia mampu menyandingi tentang kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta uzrullah, menyatakan kepada Allah bahwa kita tidak mampu untuk melakukan di luar batas kemampuan kita sendiri manusia. Ini terkait dengan orang-orang yang mendapatkan ujian-ujian, kesulitan-kesulitan. Seperti jazam ini adalah bentuk penyakit. Kemudian ini apa sebelumnya? Di antaranya penyakit jazam, kemudian sopak dan lain sebagainya. Nah, semua penyakit yang ditimpakan Allah kepada manusia kembali kepada pokok masalah, menghadapinya dengan sabar. Maka sukalah mereka itu dengan sehabis-habis suka. Artinya dia negedak, ya senang. Tetu-tetun tanda senang menghadapi apa penyakit si terima nanu. Nanti sehabis-habis sukan. Dengan barang yang diperoleh mereka itu apa saat icani tanu dengan pahala yang amat besar. Begitu dia sabar, begitu dia mampu menghadapi ujian dan rintangan itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang amat besar.